Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Peluang dengan KD 3.26 yaitu menentukan peluang kejadian, dan 4.26 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Ini adalah peta konsep dari peluang. Yang pertama itu adalah konsep dasar peluang, kemudian peluang kejadian saling bebas, peluang kejadian saling lepas, dan peluang kejadian bersyarat. Konsep dasar peluang yang pertama yaitu pengertian kejadian. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan sama untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil yang diperoleh dari suatu percobaan ini tidak dapat diketahui sebelumnya. Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel, dinotasikan dengan lambang S. Anggota-anggota dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Kejadian pada ruang sampel atau disingkat kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan titik sampel percobaan tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun sebarang himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian. Biasanya dilambangkan dengan K. Misalnya K-nya itu adalah 2, 4, dan 6. Adalah kejadian muncul muka dadu bertitik genap dengan NK sama dengan 3. Untuk yang kedua yaitu kejadian sederhana. Seperangkat kartu BRIC terdiri atas 13 buah kartu merah bergambar hati, 13 kartu merah bergambar wajik, dan 13 kartu hitam bergambar sekop, dan 13 kartu hitam bergambar keriting. Misalkan sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu BRIC tersebut. Andaikan kartu yang terambil bergambar wajik, kejadian muncul kartu bergambar wajik pada pengambilan tersebut dinamakan kejadian sederhana karena munculnya kartu bergambar wajik pasti berwarna merah. Kejadian munculnya kartu berwarna merah dinamakan kejadian bukan sederhana karena munculnya kartu berwarna merah belum tentu bergambar wajik, tetapi mungkin bergambar hati. Untuk yang ketiga yaitu kejadian tunggal. Misalkan sebuah dadu bermata 6 yang seimbang jika dilemparkan hanya memuncul satu mata dadu, kemungkinan mata dadu yang muncul adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Himpunan semua kemungkinan mata dadu yang muncul pada pelemparan satu dadu ditulis adalah S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. S itu disebut sebagai ruang sampel pelemparan satu dadu. Misalkan, seseorang menginginkan angka yang muncul adalah angka 2, maka kemungkinan mata dadu yang muncul adalah K, yaitu angka 2. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk titik sampel yaitu hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Kemudian ruang sampel yaitu himpunan semua titik sampel disimbolkan dengan S. Kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel S disimbolkan dengan K. Untuk yang keempat yaitu kejadian majemuk. Pernahkah Anda melihat mata uang logam? Jika dua buah dadu mata uang logam dilempar secara bersamaan, maka tentukan kejadian yang mungkin terjadi dari hasil pelemparan dua mata uang logam tersebut. Dari permasalahan tersebut, kita dapat menentukan kejadian yang mungkin terjadi yaitu ruang sampel dari hasil pelemparan dua mata uang logam. Dengan A, yaitu dengan cara mendaftar. Misalkan A menyatakan munculnya sisi angka dan G menyatakan munculnya sisi gambar. Berarti A itu adalah angka, G itu adalah gambar. Ada 4 kemungkinan yang dapat muncul, yaitu yang pertama untuk mata uang 1 muncul angka dan mata uang 2 muncul angka. Kemudian yang kedua yaitu mata uang 1 muncul angka dan mata uang 2 muncul gambar. Yang ketiga mata uang 1 muncul gambar dan mata uang 2 muncul angka. Yang keempat yaitu mata uang 1 muncul gambar dan mata uang 2 muncul gambar.
sehingga ruang sampelnya ditulis adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Untuk B dengan diagram kartesius. Dengan menggunakan diagram kartesius, kita dapat menyajikan sebagai hasil pemasangan dari dua titik yang berurutan. Ini adalah koin pertama, ini adalah koin kedua. Kita punya angka gambar, kemudian bertemu nih gambar dengan gambar, angka dengan gambar, angka dengan angka, dan gambar dengan angka. Jadi ruang sampelnya adalah ini. Sama yang pertama, jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. C dengan tabel. Pada percobaan pelemparan dua mata uang logam, hasil yang mungkin dapat ditunjukkan dengan tabel adalah berikut. Untuk yang uang logam pertama ada angka dan gambar, kemudian uang logam kedua ada angka dan gambar. Kita menggabungkan kedua uang logamnya, yaitu dapat hasilnya adalah angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi untuk ruang sampelnya adalah yang tadi. Untuk yang D yaitu dengan diagram pohon. Kita punya uang logam 1 dan uang logam 2. Kita punya angka dan gambar, jadi ini uang logam yang kedua adalah angka gambar, angka gambar. Setelah itu hasilnya adalah angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Dari diagram pohon pada gambar 2.2 dapat diketahui bahwa ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Perhatikan contoh berikut. Contoh, Pras dan Doni sedang bermain monopoli di teras rumah. Permainan tersebut menggunakan dua mata dadu yang digunakan untuk menentukan berapa banyak mereka harus melangkah dalam permainan tersebut. Sebelum memulai permainan, mereka berulang-ulang melempar dua dadu secara bersamaan dan mencatat sebuah kemungkinan yang terjadi. Tentukan kemungkinan yang terjadi dari kejadian pelemparan dua mata dadu secara bersamaan. Ini adalah penyelesaiannya. Pada percobaan ini kita akan coba mengurutkan semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul. Dadu 1 memiliki 6 angka yang muncul, demikian juga dadu kedua. Cermati kemungkinan-kemungkinan berikut ini. Jika dadu 1 muncul angka 1, maka dadu 2 mungkin memunculkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jika dadu 1 muncul angka 2, maka dadu 2 mungkin memunculkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian seterusnya, sampai semua angka pada dadu 1 dipasangkan dengan semua angka pada dadu 2. Dengan memahami dua buah dadu yang dilemparkan secara bersamaan, menghasilkan ruang sampel dan titik sampel berikut. Ini adalah ruang sampel dan titik sampel pada lemparan dua dadu. Ini adalah dadu pertama, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada dadu kedua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita bentuk tabel, ini adalah hasilnya, jadi dipasangkan 1 dengan 1, 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, dan seterusnya. Ya, jadi pada tabel 2.2 banyaknya kemungkinan yang terjadi pada pelemparan dua buah mata dadu adalah totalnya 36, yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36 kejadian. Jadi tinggal dipasang-pasangkan saja ya. Berarti 2 dengan 1, kemudian 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan 2 dengan 6, dan seterusnya. Untuk yang kelima yaitu perhitungan peluang suatu kejadian dan frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Frekuensi relatif dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Yaitu frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian, yaitu K dibagi banyaknya percobaan. Ambillah sekeping uang logam, kemudian lemparkan sebanyak 30 kali. Misalkan hasil yang diperoleh adalah muncul sisi gambar sebanyak 13. Maka perbandingan banyaknya kejadian muncul di sisi gambar dengan banyaknya pelemparan adalah 13/30, yaitu dari sisi gambar dibagi banyaknya berapa kali dilempar dari uang logam tersebut. Nilai inilah yang disebut frekuensi relatif.
Untuk yang keenam yaitu perhitungan peluang suatu kejadian dengan rumus peluang. Perhatikan kembali percobaan pelemparan sebuah dadu. Ruang sampelnya adalah S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga NS-nya itu adalah 6. Misalkan kejadian munculnya muka dadu bertitik prima dinyatakan dengan K yaitu 2, 3, dan 5 itu adalah bilangan prima sehingga NK itu sama dengan 3 dari jumlah angkanya. Peluang munculnya setiap titik sampel di dalam ruang sampel adalah sama yaitu 1/6. Jadi peluang munculnya muka dadu bertitik prima adalah sebagai berikut, yaitu 1/6 adalah angka 2, kemudian ditambah 1/6 adalah angka 3, dan 1/6 itu adalah angka 5. 6-nya itu dari total NS-nya nih. Nah ini adalah 1, 1, 1, itu adalah angka 2-nya ada 1, 3-nya ada 1, dan 5-nya ada 1. Setelah itu ditotalin, NK-nya itu adalah 3, jadi 3/6 kita perkecil masing-masing bagi 3 dapat setengah. Selain dengan cara tersebut, nilai PK juga dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jadi S-nya itu adalah jumlah keseluruhan dadunya, itu adalah 6. Kemudian K-nya itu adalah kejadian bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5, jadi totalnya adalah 3 angka. Setelah itu kita menggunakan rumus yaitu NK kejadian dibagi N ruang sampelnya. Jadi sama dengan 3/6 itu sama dengan setengah. Uraian tersebut menjelaskan bahwa jika setiap titik sampel anggota ruang sampel S memiliki peluang yang sama, maka peluang kejadian K yang memiliki anggota sebanyak NK dinyatakan sebagai berikut. Jadi peluang kejadiannya adalah sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel dengan K dari S. Untuk contohnya yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu tentukan peluang kejadian muncul mata dadu 5 dan mata dadu genap. Untuk ruang sampelnya untuk dadu itu ada 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang A yaitu ditanyakan mata dadu 5. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 5. Jadi A-nya itu adalah angka 5 dengan jumlahnya adalah 1. Maka peluang muncul mata dadu 5 adalah dari banyaknya angka dibagi banyaknya sampel. Jadi 1/6 satunya itu adalah angka 5, sedangkan S-nya itu adalah ruang sampelnya. Yang B, misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu genap, maka B-nya itu adalah 2, 4, dan 6. Dan keseluruhan B-nya itu adalah sama dengan 3. Jadi ada 3 angka, maka peluang muncul mata dadu genap adalah NB per NS. Jadi mata dadu genap per ruang sampelnya itu adalah 3 dibagi 6. 3 angka dari ini dan 6 jumlah keseluruhannya. Jadi sama dengan adalah 1/2 jika kita perkecil. Untuk yang kedua, pada pelemparan sebuah logam dan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3, serta gambar pada uang logam dan angka komposit pada dadu. Untuk mata dadu ini ke samping yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan uang logam yaitu adalah angka dan gambar. Jadi kita pasangkan terlebih dahulu. Yang pertama itu angka dengan nomor 1, angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4, angka dengan 5, dan seterusnya. Gambar juga sama, gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, dan gambar dengan 6. Dari tabel tersebut, NS-nya dari seluruh keseluruhan sampelnya itu adalah ada 12. Nah, untuk yang A, misalkan A kejadian muncul angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Mata dadu lebih dari 3 yaitu 4, 5, dan 6. Sedangkan yang ditanyakan adalah angka. Berarti yang kita pakai adalah ini A4, A5, dan A6. Jadi NA-nya itu adalah 3. Sedangkan NS-nya itu ruang sampelnya itu adalah 12. Jadi untuk mata uang angka, uang logam, dan mata dadu lebih dari 3 yaitu adalah 3/12. 3-nya adalah dari angka sama 4, angka 5 sama angka 6 ditotalin adalah 3.
sedangkan 12-nya itu adalah dari jumlah keseluruhan ruang sampel. Setelah itu kita perkecil masing-masing bagi 3 dapat 1/4. Untuk yang B, misalkan B adalah kejadian muncul gambar pada uang logam dan angka komposit pada dadu. Maka B adalah, untuk komposit itu adalah 4 dan 6. Ya, jadi yang gambar dengan komposit itu adalah gambar 4 sama gambar 6. Totalnya adalah 2. Jadi untuk peluang dari B-nya itu adalah total keseluruhan dari B kemudian dibagi sama ruang sampelnya. Jadi hasilnya itu adalah 2/12. Nah, itu kita perkecil masing-masing bagi 2 dapat 1/6. Lanjut untuk yang nomor 3, sebuah kotak berisi 15 kelereng merah dan 5 kelereng hijau. Dari kotak tersebut diambil sebuah kelereng secara acak. Tentukan peluang yang terambil kelereng hijau. Misal, untuk penyelesaiannya, banyak kelereng dalam kotak itu ada 15 ditambah 5 dari merah sama hijau. Jadi total keseluruhannya itu adalah 20. Misalnya kejadian terambil kelereng hijau itu adalah si A. Misalkan kelereng hijau itu adalah A, ada 5 kelereng hijau. Nih, 5 kelereng hijau, jadi NA-nya itu sama dengan 5. Jadi untuk peluang terambil kelereng hijau itu adalah NA per NS, yaitu adalah 5/20. 5-nya dari total keseluruhan si kelereng hijaunya dibagi sama jumlah keseluruhan kelereng, yaitu 20. Jadi 5/20 kita perkecil masing-masing bagi 5 dapat 1/4. Untuk contoh yang keempat, pasangan suami istri berencana memiliki 3 anak. Tentukan peluang 3 anak tersebut laki-laki semua dan paling sedikit 1 perempuan. Untuk misalkan anak laki-laki dilambangkan dengan huruf L, sedangkan untuk perempuan itu adalah dilambangkan dengan P. Jadi untuk keseluruhannya, karena 3 anak, jadi laki-laki, kemudian laki-laki perempuan, laki perempuan laki, perempuan laki-laki, kemudian perempuan laki perempuan laki, dan perempuan. Nah, jika A kejadian semua anak laki-laki, berarti yang ini aja ya, itu adalah 1. Jadi semua untuk peluang kejadian anak laki-laki adalah NA per NS, yaitu yang semua berjenis kelamin laki-laki hanya punya 1, ini aja. Kemudian total keseluruhannya itu adalah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya itu adalah 1/8. Yang B, jika B sama dengan kejadian paling sedikit 1 perempuan, maka B-nya itu adalah laki-laki perempuan laki, perempuan laki, perempuan laki, perempuan laki, perempuan laki, perempuan. Jadi yang paling sedikit itu adalah 1 perempuan. Jadi yang kita pakai itu adalah yang semuanya ada perempuannya, tapi paling sedikit itu adalah 1. Jadi yang tidak itu adalah laki-laki semuanya. Jadi untuk peluang paling sedikit 1 anak perempuan itu adalah NB per NS, jadi 7/8. Ini adalah total keseluruhannya, yaitu adalah 7/8, itu adalah dari jumlah keseluruhan ini. Oke, untuk lanjut nomor 5, dari seperangkat kartu BRIC atau kartu remi diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu merah, kartu as hati, kartu bernomor 2, dan kartu king wajik. Untuk penyelesaiannya, kartu BRIC terdiri dari 52 kartu. Dengan perincian berdasarkan warna, kartu BRIC terdiri atas 26 kartu merah dan 26 kartu hitam. Berdasarkan motifnya, kartu BRIC terdiri atas 13 kartu daun hitam, kemudian 13 kartu keriting hitam, 13 kartu hati merah, dan 13 kartu wajik atau diamond. Berdasarkan jenisnya, kartu BRIC terdiri atas king, jack, queen, dan as itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.
Jika diambil satu kartu secara acak, maka diperoleh untuk P yang merah. Kartu yang berwarna merah semua yaitu adalah 26. Jadi 26 dibagi sama jumlah keseluruhan kartunya yaitu adalah 52. Jadi dapat 1/2 kita perkecil. Kemudian yang untuk as hati. As hati itu kita punya 1. Jadi untuk as yaitu 1/52 dari total si jumlah kartunya. Sedangkan untuk yang kartu bernomor 2, yaitu kartu bernomor 2 itu N2/NS. Jadi kartu yang bernomor 2 itu ada 4. Ya, jadi 4/52 sama dengan kita perkecil masing-masing bagi 4 dapat 1/13. Sedangkan untuk yang keempat adalah kartu King Wajik. Untuk kartu King Wajik itu hanya terdapat 1. Jadi hasil untuk peluangnya itu adalah 1/52. Dan ini adalah latihan soalnya. Thanks for the watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.